محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkok di tengah kalam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan malam. Jadi ditanya dek Buya Jelfatullah jam ampek nyola tibo ala makan bapak ibu ini nyabui alun tapi kepalanya mengangguk alun gitu. Mudah-mudahan don sana ambo kasadonyo sehat walafiat, panjang umur, istiqomah iman dan Islam, sagala utang piutang lunas, makin kare kok. Nan alun bajodoh jomblo-jomblo basuo jodohnya. Banyak banget jomblo. Mohon nambah caliak namanya Bu Amin ko na bana tigo. Amin ya Rabbal alamin. Inyo ndak tahu punya Bu Amin di siko Amin bininya mencaliak dari sampean. Bininya lebih parah loh dari bini Umar bin Khattab tadi. Iya, tapi nasi ange. Malam iko ambo amat sangat bahagia. Saumoi dui ambo baru iko lah tausiah di muko jam gadang. Lah 26 tahun nomo ambo. Umur itu bukan masalah waktu tapi masalah rasa guys. Baru ikolah tausiah di muko jam gadang. Padahal kalau awak mau kan mudah saja minta ke Pak Wali kan. Tapi iko masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan sado jamaah nanti wo iko selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa acara awak malam iko? Bukit Tinggi bersolawat. Nama bawa handphone ado senternya idui kan. Nanda ado senternya simpan selah dalam saku. Lambaikan tangan. Madron tadi. Tasangpi lo dia teh jam gadang kok. Dronnya naikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lah cukup untuk TikTok. Nggak usah lama-lama. Bisa diupload, bisa di share. Tetap somat kau menyabui TikTok. Emang ini punya TikTok ketahuan alun no follow lah. Iko awak pakai jadi wasilah sarana dakwah supaya orang tahu bahwa orang Bukit Tinggi kalau bersolawat penuh
sampai awak indak nampak lagi ujuangnya di maka ujuang tak bisa awak bedakan orang kau berselawat atau menggalih, sebab satu orang nak menggalih pun berselawat juga insyaallah. Amin ya rabbal. Baru timbul dronnya. Hai barangnya. Hai. Babe Romi. Barang. Enam balik. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat di Bali di samping tabe. Solawat bukan sembarang solawat. Solawatnya drone datang talambe. Nggak ada siaran ulangan. Tonton saja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dengan acara malam itu awak bisa bersilaturahim dengan buya awak, Ustadz awak, kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Ustadz Jel Fathullah. Kenal bapak ibu dengan uda ambo kok? Kamilah berkawan seperempat abad. Ambo ke Mesir tahun 1998, kini sudah 2023, 25 tahun kami berkawan bersahabat. Belum pernah inyo menyakitkan hati ambo. Inyo adalah uda ambo di Kairo, basuh kami di Bukit Tinggi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Tapi malam miku ambo danga dari Pak Ade Rosyade, rupanya namanya indak lo Jel Fathullah, Jelita Donald. Tak ingatlah ulah ambo zaman dulu. Ambo kalau kenalan waktu masih chatting dulu ditanya orang, nama siapa? Anton. Namo ambo Abdul Somad. Wakatulahi diagiah dek datu ambo, cucu ambo agi namanya Solah. Solah itu bahasa Arabnya bagus, baik. Tapi ama ambo tidak paham bahasa Arab. Solah di kampung ambo namu ikan. Enggak kena anak ambo diagi namu ikan, namu cik lagi lah. Diagi namu Abdul Somad. Alhamdulillah disabi-sabi orang. Kul huwallahu ahad, Allahus. Semangat banget jamaah. Luar biasa. Malam itu bisa puluh awak bersilaturahim dengan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Erman Sapar. Mudah-mudahan selalu adil dan amanah, panjang umur, sehat badan. Berjumpa kita dengan Bapak anggota DPR RI Bapak Ade Rosyade. Ambo selalu mengeluhkan, rupanya nyoman danga dalam ceramah ambo pakai peci, ambo pakai sorban, ambo pakai koko. Ambo selalu berceramah, jaga mata kita, jangan sampai menengok yang haram. Sampai pesawat roknya pendek, padahal ambo lama nutup mata kok enggak. Sampai di pintu, tiketnya mana? Nggak awak agi tiket, nggak aginya masuk, awak agi tiket. Nah duduk awak ditanya, bapak mau minum apa? Terpaksa nunduk, minum teh katanya pak. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Teh manis, manisnya manis banget atau seperti aku? La illallah, memang besar godaan. Dulu ndak berani yang memancaliaknya, tapi sejak perjuangan Pak Ade Rosyade kok berani ambo. Inyo memperjuangkan supaya pramugari boleh pakai jilbab. Allahu Akbar. Dulu ndak boleh pramugari pakai jilbab, tidak boleh. Di Aceh boleh, otonomi khusus. Otonomi itu wilayah kekuasaan. Di Tampe Ambo otonomi juga, tapi tidak khusus. Otonomi artinya oto diurang mi di awak. Jadi ternyata dengan kekuasaan Ambo tidak mungkin bisa meloloskan pramugari pakai jilbab. Kok tidak mungkin? Tidak mungkin pramugari kok Ambo kumpulkan Assalamualaikum. Tidak bisa. Iko tidak bisa pakai tablik akbar besti. Iko mesti dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kemauan, dengan political will. Jadi kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, untuk apa politik? Kalau umat Islam tidak peduli kepada politik, dia akan dimakan oleh orang politik.
betul katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nagari awak, bumi Minangkabau, negara kesatuan Republik Indonesia ini ada 4 tiangnya seperti 4 tiang jam gadang. Ikolanan awak akan bahas dalam 60 menit ke depan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir. Apa guna takbir? Takbir itu mengusir setan. Jadi kalau nampak awak beko sholat Jumat ada kawan sebelah nak mengantuk takbir Allahu Akbar. Beko kalau ibu ama uni ambo pai membeli sayur di pasar, tadanga orang membicarakan aib orang lain, laki si anu, bini si anu, anak si anu, Allahu Akbar, untuk menghalau setan-setannya. Tapi jangan lupa, kadang awak bertakbir kok setan orang kok pindah lo kawak, takbir ke kiri, takbir ke kanan, aduh setan kawak. Awak kalau ditakbir di orang, maka kalau ambo salah, kalau ambo silap, kalau ambo kilap, ambo diganggu setan, siapkah jamaah bertakbir? Siap pula. Tiang nampak tamu, sudutnya ampe tiang ikolah yang menyangga jam gadang awak. Maka tiang nampak tamu menjago nagari iko, bumi Minangkabau, Bukit Tinggi, negara kesatuan Republik Indonesia. Tiang nampak tamu adalah ilmul ulama, ilmunya para alim dan ulama. Siap mengikut ulama? Kalau ulamanya betul. Kalau ulama ulama tak betul, ulama jahat, ulama salah, tidak mementingkan agama Allah. Kalau Abdul Somad salah, Abdul Somad tak betul, Abdul Somad tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya, jamaah yang pertama mengkritiknya. Siap. Andai malam iko ambo datang pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm. Hai guys, apakah perbuatan ambo itu dilarang agama? Tidak, ambo tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi iko masalah kepantasan, pantas tak pantas, layak tak layak. Maka ambo pakai peci, pakai koko, pakai celana panjang. Iko apa namanya? Iko sadonyo adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang tahu agama itu disebut ulama. Tapi di bumi Minangkabau ada nan tahu agama ulama, nan tahu adat istiadat nimi mama. Malam iko hadir. Berubah suara bogo. Nenek mama kasadonyo didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampe benaung, akanya tampe baselo, batangnya tampe basanda. Mudah-mudahan alim ulama nenek mawa awak menjago nagari iko sampai hari kiamat insyaallah. Ustaz Somad, nenek mama di tampe kami indak bisa menaungi kami, daunnya ndak bisa ditampek benaung, akanya ndak bisa tampek basanda, batangnya ndak bisa tampek baselo. Berarti bukan pohonan rindang, pohon bonsai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah inayah kepada alim dan ulama.
Bumi Minangkabau tidak hanya cantik dengan gunungnya, indah dengan danaunya, tapi juga dari tanah Minangkabau melahirkan para alim dan ulama. Sekarang filmnya luar biasa, ditonton lebih dari 1 juta orang. Ulama dari Minangkabau, film Buya Ustadz Somad. Untung ada Buya Hamka dari Minangkabau yang kami filmkan sekarang. Kenapa begitu Pak? Karena film yang lagi viral sekarang mengalahkan film Buya Hamka. Film apa? Film hantu. Satu negeri kalau masyarakatnya cinta ilmu, yang ditonton ilmu pengetahuan. Di Malaysia karena cinta kepada penguasa yang adil, mereka tonton tentang film pahlawan. Di Indonesia film yang paling suka ditonton film hantu. Berarti masyarakatnya kebanyakan hantu. Nggak ada mau menyebut untuk itu. Alhamdulillah ada ulama dari bumi Minangkabau yang mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ambo sampai tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 ulang cuma diagi di Al-Azhar. LC lagi cemas. Buya Hamka tidak pernah belajar di Azhar. Begitu sampai ke Kairo langsung Al-Azhar memberikan dia doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Dalam sejarah dunia ayahnya dapat doktor, anaknya dapat doktor, itu hanya ada dari bumi Minangkabau. Anaknya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah. Kedua-duanya. Banggakah Bapak Ibu menjadi orang Minangkabau? Senangkah menjadi orang Minangkabau? Ambo pun kalau ditanya di orang, ambo ceramah di Sulawesi, ambo ceramah di Brunei, ambo ceramah di Banjarmasin, ditanya, Ustaz dari Minangkabau? Oh iya kecil ambo. Tanya di orang, Ustaz kan bukan orang Minangkabau. Ini enggak bertanya begitu, ini kan nanya Ustaz dari Minangkabau kecil ambo. Ambo iya dari Minangkabau. Ambo bakal liang-kaliang Minangkabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Minangkabau yang tidak menjalankan agama, yang tidak mengerti ulama, yang tidak memuliakan nenek mama, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Enggak ada umumnya bi. Jamaah konen cerdas luar biasa. Jadi kalau ingin negari awak ikut aman, damai, maka tiang nampatamo dari ampe tiang jam gadang adalah memuliakan ulama, memuliakan nenek mama, diikuti nasihatnya, dipedomani kata-katanya. Siap mengikuti ulama dan nenek mama? Tertulis besar-besar di jembatan penyeberangan di Bukit Tinggi, adai basandi syarak basandi kitabullah. Ustadz Abdul Somad katanya menghormati ulama, tapi inya membelakangi Ustadz Sam, inya membelakangi nenek mama, inya membelakangi Ustadz Jel, inya membelakangi orang-orang dihormati. Sebelum kamu ambolah minta izin ke mereka. 10 jari ambo angke sabaleh dengan kapalo ambo tundukkan, mereka tunduk, berarti setujulah maknanya. Oh Ustadz Somad itu enak ya, dikasih pentas, dikasih karpet, karpetnya 2 lapis, pakai tenda, pakai atap, pakai lampu terang benderang. Nanti setelah habis acara naiklah ke hatiku, rasakan apa yang terasa di hati. Karpet kau basah. Kadang orang mencali saya dari bawah mencali, oh enaknya Ustadz Somad. Soalnya naik ke hati. Kau pulang dari situ minum minyak angin kok. Kalau mendingin nanti bawah. Banyak orang takut menyekolahkan anaknya ke pesantren karena takut anak tak makan. Betul? Betul pula kata jamaah. Ustadz Jal dari Tawalib Padang Panjang, Ustadz Somad dari Pondok Pesantren Sekolah Agama. Sampai kini kami makan, kami idui. Ampo kurui, kau bukan tak makan.
Iko memang takdir. Makan ambo. Jadi jangan takut anak sekolah agama tidak makan. Siap memasukkan anak ke pesantren. Ganja, narkoba, sabu-sabu, game online, judi online, seks online, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, lem kambing, merusak anak-anak kita. Yang bisa menjaganya tinggal pondok pesantren. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Ambo nak maulah anak ambo masuk pesantren. Beko kurui bantu Ustaz Somad. Tidak semuanya masuk pesantren itu jadi ustad. Tamat pesantren bisa jadi menteri, tamat pesantren bisa jadi duta besar, tamat pesantren bisa jadi polisi, tamat pesantren bisa jadi tentara, dia bisa jadi apapun. Betul? Yang penting basic pendidikannya agama. Saya tak sanggup mengawal anak kemanakan ambo, indak sanggup ambo mengawalnya 20 sampai jam main handphone. Tapi kalau kita serahkan ke pesantren, selamatlah dia insya Allah. Di Bukit Tinggi, di sekitar Agam, sampai ke seluruh bumi Minangkabau, banyak sekali pondok pesantren. Yang kaya-kaya, bantu pesantren. Yang punya kekuasaan, pakai tanda tangan. Bapak ibu yang punya anak, masukkan anak pesantren. Insya Allah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, adik-adik yang mencatat bagus, yang tak mencatat ingat, yang tak ingat kurang akal. Ndak ada akal, minum ayaka. Nampak tamu, ikuti alim ulama dan nenek mama. Yang kedua, rukun negari iko, rukun bangsa iko adalah adlul umara, pemimpin yang adil dan amanah. Ada tempat diskotik, ada tempat main judi, ada tempat minum khamar. Apakah Ustadz Abdul Somad bisa menyelesaikannya dengan ceramah? Nggak bisa guys. Masuk ambo ke tampe orang main judi, ya ayyuhallazina main judi lagu ayam. Nggak bisa, nggak selesai. Ini mesti ada orang yang punya kekuasaan. Iko malam iko bisa tablik akbar iko, ada izin dari Ibu Kapolres. Mudah-mudahan Ibu Kapolres sehat badan, panjang umur, amanah. Mana yang lebih hebat dakwahnya, polisi atau ustadz? Langsung mati lampu. Jamaah menyabui ustadz. Ambo tahu kalian sabui ustadz supaya ambo ndak tersinggung. Ada orang main judi, ustadz berceramah di masjid, jangan main judi. Nan main judi ndak sembahyang ke masjid. Jangan laga ayam, jangan berzina. Yang berzina tak datang ke pengajian. Jadi yang hadir ini kan orang baik-baik, betul? Tadi waktu ambo berjalan tadi, Ustaz Somad, ambo kok peminum, pemabuk, hijrah ambo dek Ustaz. So sweet. Tapi bara orang yang bertobat karena ceramah, berapa orang yang baik karena tausiah. Yang paling efektif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia anggota DPRD, dia keluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual minuman keras. Setuju? Pilihlah anggota legislatif
yang kalau dia duduk di parlemen dia akan mengeluarkan perda, tidak boleh judi, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Setuju? Yang tidak setuju berarti ingin sakau, yang tak setuju berarti ingin LGBT, yang tak setuju berarti ingin perbuatan maksiat. Betul? Yang paling efektif, polisi tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ngapal ayat, tidak perlu pakai hadis. Kalau Ustaz Somad berapi-api, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan riba, jangan LGBT. Tapi kalau polisi tak perlu, cukup dengan pistolnya, silakan berjudi. Silakan, main. Mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz atau jadi polisi? Silakan anak-anak bapak, anak-anak ibu, anak-anak uda, anak-anak uni ambo. Mereka inilah yang akan jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri, jadi kapolsek. Mereka akan jadi babin kamtibmas. Dengan seragam, dengan pistol, mereka akan menenteramkan anak-anak bangsa. Selamat anak bangsa ini dari narkoba, amin. Selamat dari LGBT, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari judi, amin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sapu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Bukit Tinggi lah mati lampu. Itu sebagai selingan aja. Ambo idik lampu mati lampu ndak penting bagi Ambo, tapi beko berpengaruh di komen YouTube. Orang mau nonton di caliaknya, iko ustad apa hantu, mukonya hitam. Itu maka di mana tampe Ambo tausiah itu lampunya biasanya terang. Orang heran, mangalah ustad kau pakai lampu terang? Supaya nampak muka ustadz itu glowing. Mana sini? Sampai banyak nabatannya, ustadz setiap minum jus bengkoang ya? Enggak, ini bekas wudhu katanya. Oh, jadi ustadz sangko kami kota tayamum kasadonyo. Siap anaknya jadi bupati? Siap bapak ibu jadi gubernur? Enggak ada yang siap kok. Siap menjadi pengusaha? Siap menjadi orang yang punya kekuasaan? Ambo ndak sanggup membuat rumah Quran. Yang sanggup ambo buat pesantren Az-Zahra. Makin banyak matinya kok. Ndak sanggup ambo membuat rumah tahfiz Quran. Ambo lemah, suara ambo menggelegar, jamaah banyak, tapi untuk membuat rumah-rumah Quran ambo indak talok, ambo indak sanggup. Datang Ustaz Jel Fatullah, ada caronyo, ba caronyo dah, ba caronyo buya, ba caronyo Ustaz. Kita dukung satu wali kota, kalau inyo jadi wali kota, inyo bisa membangun 20 ampe rumah tahfiz Quran. Akhirnya, jangan tepuk tangan dulu, tunggu sebentar. Kecil Ustaz Jel, kalau kita dukung dia jadi wali kota, maka dia mampu membuat 24 tahfiz Quran di setiap kelurahan. Kalau ini jadi, ini akan jadi model, ini akan jadi contoh untuk daerah yang lain. Kalau kita yang membuat, kita tak sanggup Ustaz Somad, kita ajak Ustaz Zulkifli M. Ali. Ustaz Zulkifli setuju, kita ajak Ustaz Tengku Zulkarnain. Ustaz Tengku Zulkarnain setuju. Akhirnya ampe orang Ustaz Somad, Ustaz Jel, Ustaz Tengku almarhum, Ustaz Usma, Ustaz Zulkifli M. Ali. Dari mulai Ustaz akhir zaman sampai Ustaz awal zaman. Dari Ustaz, belum, tunggu sebentar. Akhirnya setahun ambo indak datang ke Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi heran, kenapa Ustaz Somad tak datang-datang? Saya akan datang ke Bukit Tinggi ketika menandatangani prasasti 24 rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Nah, akhirnya masyarakat berduyun-duyun mewakafkan tanahnya. Orang Bukit Tinggi luar biasa. Iko rumah ambo wakafkan, iko tanah ambo wakafkan. Orang Bukit Tinggi baik luar biasa. Ustaz Somad
di kampung Ustaz ndak ada nama wakafkan tanah. Aduh, saya wakafkan tanah ini untuk Ustaz Abdul Somad. Sah, Allahu Akbar. 2 hari sesudah itu kami urus sureknya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak Ustaz, tanah ini bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan Patang rupanya bermasalah Pak Haji. Dek masalah, itulah aku ambo wakafkan Ustaz. Orang Bukit Tinggi tidak ada yang begitu. Orang Bukit Tinggi kau baik-baik kasadonyo. Dulu memang ada nandak baik tapi lah meninggal. Mimda tema taya bawati mampus. Jangan kare-kare bana buya. Yang sudah meninggal sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Ustadz Somad, ada orang meninggal, tukang gali kuburan, cuman dikasih duit 10.000, berlumpur-lumpur, dilempar. Siapa yang gali kubur tadi? Siapa yang gali kubur? Iko, aku ambil pitinya ya, ambil ya. Sedih hati ambo. Penggali kuburan tak ada yang peduli, memandikan jenazah tak ada yang peduli, orang yang mengurus jenazah tak ada yang peduli, yang mengkafankan tak ada yang peduli. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru biologi PNS, penyelenggara jenazah bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Saya tak sanggup mengurus penggali kubur, penyelenggara jenazah. Bagaimana caranya Ustadz Jelfatullah untuk membantu penggali kubur? Kita dukung satu wali kota. Kalau dia duduk nanti, semua penggali kubur akan dikasih santunan. Malam ini 3.000 penggali kubur, pemandi jenazah, menyelenggarakan jenazah, yang mengurus kain kafan, yang menggali makam, akan diberikan santunan secara seremonial. Karena kalau 3.000-nya semua dikasih, subuh baru selesai. Dengan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong orang susah, dengan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah, dengan segenggam kekuasaan pakai untuk memakaikan jilbab pada pramugari yang sudah menghilangkan hafalan penghafal Quran. Ada pula khusus tukang ngapun komandan. Ikolah, sudah lama Tuan pergi. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan sampai pula membawa botol bir. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah di Bukit Tinggi lah ada komandan takbir. Apa yang dimuliakan? Ada aja orang di belakang rupanya. Masya Allah. Hai Beb, apa kabar? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ambo kalau bantu Iko lebih rajin memandang ke belakang dari ke muka. Ke belakang kau cerah-cerah nampak. Ke muka kau apa? Saya baca ayat kursi ya Pak. Allahul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad ada mendukung orang yang akan punya kekuasaan, Abdul Somad tak ada kepentingan sama sekali. Kenapa Ustaz tak pernah datang ke Bukit Tinggi lagi? Kalau ambo datang ke Bukit Tinggi, berarti ambo ada kepentingan, berarti ambo ada maslahat. Orang akan mengecek, oh Patrik lehnya mendukung, rupanya ingin dapat pengaspalan jalan di Bukit Tinggi. Ambo tidak ada apa-apa. Mertua ambo datang dari Jombang, Jawa Timur. Ipa ambo datang, anak kemanakan ambo datang. Datang tim mengecek. Kita kasih tahu ke Bapak Wali Kota. Jangan. Beko kalau Wali Kota tahu, inyo akan menjamu keluarga ambo. Inyo akan memberikan hotel. Inyo akan memberikan bantuan. Nanti bermasalah untuk umat dan bangsa, rusak hati ambo. Diam-diam aniang-aniang kami menginap di, tidak boleh menyebut nama hotel, menjaga kode etik jurnalistik. Iko perlu ambo jalehkan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas ambo ingin hubungan kita tetap baik, hubungan kita tetap antara ustadz dengan jamaah. Tidak ada apapun di antara kita. Tapi nanti kalau nampak 2023, 2024 Ustadz nampak agak condong,
itu berarti ada kepentingan untuk menolong anak yatim, fakir miskin, duafa, penggali kubur, masjid, rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tiang yang ke barat, memang kalau orang kalam tuh memang susah berpikir memang. Tiang nan katigo, nan patamo, orang berilmu, alim ulama dan nenek mama. Nan kedua, pemimpin yang adil dan amanah. Tiang nan ketiga, sakhaul agniya, orang kaya yang dermawan. Orang Bukit Tinggi kaya-kaya, betul? Mana bukti orang Bukit Tinggi kaya-kaya? Toko. Dan uniknya punya pribumi, punya orang awak, punya bangsa kita. Mereka adalah orang-orang, kalau kita belanja ke tokonya, dia akan bayar zakat, dia akan berikan santunan. Bapak Ibu, kalau punya tabungan 100 juta, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini paling sedikit tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya betul, tidak yakin. Sadonan hadir iko minimal tabungannya 100 juta. Kalau tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, dikeluarkan selama 1 haul 1 tahun, putaran bulan Qamariyah Muharram Safar Rabiul Awal, berapakah zakatnya yang dikeluarkan selama setahun? Orang Minang memang cerdas menghitung bisnis, tapi kalau udah tiba zakat kok banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 2,5%, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Kalau ada yang 1 miliar 25 juta. Ini dari tatapan matanya nampaknya tabungannya 1 miliar semua. Amin. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Maka dengan zakat orang Bukit Tinggi, insya Allah terbangunlah pondok pesantren tahfiz Quran, anak yatim duafa. Tidak ada anak yang diusir dari kelas, jangan masuk kelas, karena tidak bayar uang sekolah, bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jangan bayar zakat surang. 1 batang lidi tidak bisa berbuat apa-apa, mencongkel gigi, lidinya patah. 1 lidi, tapi kalau lidi dijadikan sapu lidi, bukan cuma sekedar membuang sampah, pencuri pun mati dipukul sapu lidi. Kalau sampai sapu lidinya segadang tiang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Minangkabau yang bisnis, yang usaha, yang menjadi rajul a'mal, orang-orang yang punya usaha luar biasa, maka inilah yang menjadi penopang negeri ini. Alhamdulillah. Ustadz dari mana? Pekanbaru. Di Riau ya? Iya. Penduduk Pekanbaru itu berapa Pak Ustadz? Kota Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang mendominasi 3. 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Suku yang pertama paling banyak Minangkabau. Maka jangan heran jalan Pekanbaru ke Bukit Tinggi macet. Urang awak kasadonyo pulang basamo.
Yang kedua Jawa, yang ketiga baru Melayu. Artinya apa? Orang Minangkabau menyebar ke seluruh dunia, membangkitkan ekonomi umat. Iko fakta atau fiktif? Fakta. Ambo Tawang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Papua sampai di Sorong, disambut dengan tarian anak Papua, disambut dengan tradisi-tradisi Papua. Salua dari airport, ada orang mengetuk pintu Ambo. Apalah orang buka pintu? Ada apa Pak? Ambo orang Payakumbuh. Sampai Ambo ke Fakfak, ke kampungnya Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Somad, ini kampung saya. Tapi Ustadz jangan takut, walaupun kita di wilayah timur Indonesia, orang kampung Ustadz banyak di sini. Banyak orang kampung saya di sini Pak. Banyak Pak Ustadz. Mana tunjuknya? Rumah makan Padang. Pai Ambo ceramah ke Melbourne, ke Sydney, Australia. 2000 jamaah diundang di hotel. Babisi apa di sebelah. Mbak Aka Pak Ustadz, Ambo orang Bukit Tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghormati budaya lokal, mereka membuka usaha bisnis, mereka orang-orang kaya, membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, belanja ke teman sebelah. Jangan hanya mengurus sholat, puasa, tapi air minum kita dari mana, makanan kita dari mana, snack kita dari mana, apakah kita tahu halalnya? Alhamdulillah, Ambo kalau sudah masuk rumah makan Minangkabau, ndak para lulai mencari label halal, asal nampak gambar angkusaliah makan sela, sudah pasti halalan thayyibah insyaallah. Siap belanja ke warung tetangga, siap belanja ke orang kalau dia kaya bayar zakat, siap belanja kepada orang kalau dia kaya akan menolong fakir miskin, yatim duafa dan pondok pesantren. Takbir untuk mengusir setan yang berbisik, jangan, jangan, jangan. Allahu Akbar. Begitu juga kalau ada kawan sebelah, belanja kemana? Ke sana. Oh, ke sini lebih murah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kaya ini mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya ya Allah. Kalau yang pelit-pelit, bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Mikung hatinya, utangnya belum bayar. Orang yang kaya yang masih pelit, doakan supaya dibuka pintu hidayah, dia rajin berinfak, berwakaf dan bersedekah. Amin. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ini pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin loke, bin nasabnya Bapak Ibu yang hafal. Tapi setelah mendanga tablik akbar Ustadz Patang di Bukit Tinggi, suami yang boko Masya Allah. Dulu kalau ada orang masjid minta sumbangan 2000, kini 2500 $2.500. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bukit Tinggi ini ulama mengamalkan ilmunya, nenek mama menjadi pedoman, pemimpin adil dan amanah, lalu kemudian orang kayanya dermawan, inilah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau, Sumatera Barat, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itulah yang kita inginkan. Semua orang senang di Bukit Tinggi, alamnya indah, cuacanya sejuk, cuacanya tenang, tempat belanja, berwisata. Plat Sabtu Ahad BM, BK, BL berdatangan kemari. Kenapa? Karena orang merasa nyaman, tenang, tentram, makan enak. Maka semua ini keberkahan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rupanya tema wak malam iko ada tertulis di baleho. Peran ulama dan umara dalam mewujudkan Bukit Tinggi hebat,
berdasarkan adat basandi syara basandi kitabullah. Tidak terlalu jauh dari yang udah hamba sampaikan tadi. Anda tidak sesuai, tapaso mau ulang dari awal. Selanjutnya adalah tiang nanka ampe. Tiang nanka ampe apol dari tiang jam gadang. Tiang nanka ampe adalah ulama, nenek mama sudah, pemimpin yang adil sudah, orang kaya sudah. Ternyata di balik tiga tiang ini, pemimpin yang adil, nenek mama yang jadi panutan, pemimpin yang adil, ulama yang adil, ulama yang amanah, orang kaya yang dermawan. Di balik mereka ini ada tiang yang keempat, imra'atun sholihah, perempuan yang sholihah. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang biasa di luar. Biasa dia di luar untuk membesarkan anaknya, menjaga suaminya. Makanya kalau ada orang ceramah, kenapa yang ramai datang pengajian itu ibu-ibu Pak Ustadz? Kalau ambo ceramah ke 100 laki-laki, 100 laki-laki mendanga ceramah Ustadz Somad, yang mendanga 100 orang itu, yang ingin sampai ke rumah tinggal 50, yang sanggup menyampaikan ke bininya tinggal 20, dan didanga dek bininya tinggal 10, dan diikuti dek bininya tinggal 5. Tapi kalau ceramah ambo didanga 100 ibu-ibu sampai ke rumah menjadi 200, sebab lakinya takut kainnya kasadonyo. Disampaikan ke anaknya menjadi 300, disampaikan ke menantunya menjadi 400, disampaikan ke cucunya menjadi 450. Nah 50 alum babini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang ada orang mau memasarkan produk, yang dicari laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada aliran sesat, yang dicari laki-laki apa perempuan? Oh, mengaku perempuan. Zaman-zaman politik, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan bisa mempengaruhi suara orang banyak.